Salam, perkenalkan nama saya Rizky Melisa Simandono dengan NIM 051 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya buat mengenai software engineering. Software engineering. Software adalah perangkat lunak yang merujuk pada kumpulan komputer, instruksi, data, dan dokumentasi yang digunakan untuk mengendalikan fungsi dan operasi komputer. Jenis-jenis software yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi atau operating system dikenal sebagai perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur setiap aktivitas yang terhubung dengan sistem itu. Perangkat tersebut juga berfungsi dalam penerjemahan aktivitas dan mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada sistem, sehingga perintah user tersebut akan dilakukan oleh komputer. Contohnya adalah Microsoft Office, Linux, dan lain-lain. Program aplikasi. Pada umumnya, sebuah perangkat lunak telah digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Software berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Misalnya Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan sebagainya. Contoh dari program aplikasi ini adalah Word, Excel, PowerPoint, Google Docs. Dan ketiga, perangkat lunak tertentu. Biasanya ini berada dalam produk atau sistem dan digunakan untuk mengimplementasikan dan mengontrol fitur dan fungsi bagi pengguna akhir dari sistem itu sendiri. Keempat, perangkat lunak keamanan. Contohnya adalah Norton antivirus NCF Defender. Yang kelima, perangkat lunak browser web. Biasanya perangkat lunak yang berpusat ini pada jaringan, mencakup aplikasi dan perangkat lunak. Contohnya, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. Yang keenam adalah perangkat lunak Linux. Dirancang untuk memberikan kemampuan khusus untuk digunakan oleh banyak pelanggan yang berbeda. Ketujuh, perangkat lunak kecerdasan buatan. Perangkat lunak yang menggunakan algoritma non-numerik untuk memecahkan masalah. Contohnya adalah robotika. Serangkai berjaya ini seringkali mencakup 5 aktivitas utama yang harus dikembangkan dalam pengembangan perangkat. Berikut adalah penjelasan singkat tentang aktivitas tersebut. Yang pertama, komunikasi atau communication. Aktivitas ini melibatkan berkomunikasi dengan pelanggan, pengguna, pemangku kepentingan, dan anggota tim pengembangan. Tujuannya adalah memahami persyaratan dan kebutuhan pengguna, serta memastikan semua pihak terlibat dalam pengembangan memiliki pemahaman yang sama tentang proyek. Aktivitas ini melibatkan pertemuan, wawancara, dan berbagai bentuk komunikasi lainnya. Yang kedua, perencanaan atau planning. Aktivitas perencanaan melibatkan penyusunan rencana proyek yang mencakup penjadwalan, alokasi sumber daya, perencanaan risiko, dan estimasi biaya. Ini adalah langkah kunci untuk mengatur proyek dengan baik. Mengidentifikasi bagaimana proyek akan dikembangkan dan diimplementasikan. Yang ketiga adalah modeling atau model. Ini adalah aktivitas yang melibatkan pembuatan model perangkat lunak yang mencakup model desain, arsitektur, dan pemodelan data. Model membantu tim pengembangan memvisualisasikan struktur dan fungsi perangkat lunak yang akan dibangun. Model ini dapat berbentuk diagram, grafik, atau spesifikasi tertulis. Yang keempat, konstruksi atau construction. Aktivitas ini adalah tahap utama dalam pembangunan perangkat lunak, di mana kode sumber sebenarnya dibuat dan diimplementasikan. Ini melibatkan pemrograman, pengujian unit, integrasi, dan penulis dokumentasi teknis. Tujuannya adalah untuk menciptakan perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang kelima adalah uji atau testing. Aktivitas uji melibatkan verifikasi dan validasi perangkat lunak untuk memastikan bahwa perangkat lunak bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan memenuhi persyaratan pengguna. Uji mencakup berbagai tingkatan, mulai dari pengujian unit dan pengujian integrasi hingga pengujian sistem dan pengujian penerimaan pengguna. Sini ada bagian dari software proses. Software proses atau proses perangkat lunak merujuk pada serangkaian langkah dan aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan perangkat lunak. Proses perangkat lunak adalah pendekatan sistematis untuk merancang, mengembangkan, menguji, mengimplementasikan, dan memelihara perangkat lunak.
Tujuannya adalah untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas sesuai dengan persyaratan pengguna dalam batas waktu dan anggaran yang ditentukan. Software proses model. Model proses perangkat lunak atau software proses model adalah representasi abstrak dari berbagai tahap dan aktivitas yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak. Model-model ini membantu dalam merencanakan, mengorganisir, mengelola proyek pengembangan perangkat lunak dengan cara yang terstruktur. Software proses model. Ada contohnya yang saya buat adalah dua. Yang pertama, model air terjun atau waterfall model. Model air terjun adalah salah satu model proses perangkat lunak yang paling tua dan yang paling terstruktur. Ini terdiri dari serangkaian tahap yang harus diikuti secara berurutan. Setiap tahap harus diselesaikan sebelum memasuki tahap berikutnya. Tahapan umum dalam model air terjun meliputi perencanaan atau planning. Ini biasanya menentukan tujuan proyek dan jadwal. Yang kedua, analisis. Analisis ini berupa mengumpulkan dan menganalisis persyaratan yang akan dilakukan. Yang ketiga, desain. Desain ini mencakup atau seperti merencanakan arsitektur perangkat lunak yang akan dikerjakan. Yang ketiga, implementasi atau implementation. Implementasi ini menulis kode-kode sumber berasal dari mana yang akan dikerjakan. Yang ketiga adalah testing. Testing ini berupa pengujian perangkat lunak yang siap untuk dikembangkan. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Pemeliharaan ini seperti merawat dan memperbaharui perangkat lunak yang ingin dikembangkan. Model air terjun cocok untuk proyek dengan persyaratan yang sangat terdefinisi dan stabil. Namun, kelemahan model ini adalah kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan persyaratan atau perubahan yang diperlukan selama pengembangan. Yang kedua, yang saya buat adalah model incremental. Model incremental adalah pendekatan yang membagi proyek menjadi incremental atau tambahan yang dibangun secara bertahap. Setiap incremental adalah versi yang memperkaya dari perangkat lunak yang telah ada. Setiap incremental mencakup berbagai tahapan seperti analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Contoh-contoh incremental dapat berupa penambahan modul, fitur, atau fungsionalitas ke dalam perangkat lunak yang sudah ada. Keuntungan dari model ini adalah kemampuannya untuk merespons perubahan persyaratan dengan lebih baik daripada model air terjun. Ini juga memungkinkan untuk menghasilkan versi perangkat lunak yang dapat digunakan oleh pengguna lebih awal dalam siklus pengembangan. Agile model. Salah satu contoh model proses perangkat lunak yang masuk dalam kategori Agile adalah Scrum. Scrum adalah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang sangat populer dan digunakan secara luas dalam industri teknologi informasi. Scrum timnya adalah dalam Scrum, proyek dikelola oleh tim kecil yang disebut Scrum Team. Tim ini biasanya terdiri dari anggota pengembang perangkat lunak, pemilik produk atau product owner, dan pemimpin tim atau Scrum Master. Sprint. Pengembangan perangkat lunak dibagi menjadi iterasi waktu yang disebut sprint. Biasanya berlangsung antara 2 hingga 3 hari. Selama sprint, tim berkomitmen untuk menghasilkan implementasi dari perangkat lunak yang dapat berfungsi dengan baik. Dan ini saya akan menjelaskan juga pengertian dari umbrella activity. Jadi, umbrella activity adalah istilah yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk mengacu pada aktivitas umum atau fungsi yang melibatkan beberapa tahap atau subaktivitas yang lebih kecil dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Ini adalah konsep yang digunakan dalam berbagai modul proses pengembangan perangkat lunak seperti modul rekayasa perangkat lunak atau metode pengelolaan proyek. Aktivitas ini sering sekali bersifat koordinasi dan pengawasan dan berfungsi untuk memastikan bahwa proses pengembangan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan proyek dan memenuhi standar atau pedoman yang ditetapkan. Contoh-contoh umbrella activity dalam pengembangan lunak adalah manajemen konfigurasi. Yang kedua, manajemen risiko. Kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak adalah ada beberapa. Yang pertama, kebutuhan fungsional.
Kebutuhan fungsional menggambarkan apa yang perangkat lunak yang harus lakukan dan bagaimana harus melakukannya. Contohnya, sistem e-commerce harus memungkinkan pengguna untuk menambahkan barang ke keranjang belanja, menghapus barang, dan menyelesaikan pembelian. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah karakteristik perangkat lunak yang tidak terkait langsung dengan fungsionalitasnya, seperti kecepatan, keamanan, dan ketersediaan. Contoh, waktu respons sistem harus kurang dari 1 detik saat diakses oleh 100 pengguna bersamaan. Yang ketiga, kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis adalah kebutuhan yang berasal dari tujuan dan kebijakan bisnis perusahaan. Contoh, perusahaan harus dapat mengelola investasi produk secara efisien dan mengurangi biaya persediaan. Yang keempat, kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna merujuk pada apa yang diharapkan oleh pengguna dari perangkat. Contohnya, pengguna ingin antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan dalam aplikasi seluler. Yang kelima, kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem adalah persyaratan yang berkaitan dengan infrastruktur dan lingkungan tempat perangkat lunak akan dijalankan. Contohnya, perangkat lunak ini harus kompatibel dengan sistem operasi Windows 10. 6. Kebutuhan kinerja. Kebutuhan kinerja berkaitan dengan performa perangkat lunak seperti waktu respons, kecepatan pemrosesan, dan kapasitas. Contohnya adalah sistem perbankan online harus mampu menangani 1.000 transaksi per detik selama jam sibuk. Yang ketujuh adalah kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan menetapkan langkah yang perangkat lunak harus ambil untuk melindungi data dan sistem. Contohnya, perangkat lunak harus memiliki mekanisme autentifikasi ganda untuk penggunaan berbasis akun. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Terima kasih.